Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Skenur akan menampilkan hasil PKL saya yang berjudul Merancang Sistem Informasi Akuntansi pada proyek pembangunan jalan rapat beton Guguk Sejati menggunakan bahasa pemrograman Java dan database MySQL. Pertama, itu latar belakang. Proyek pembangunan jalan ini memakan waktu yang cukup lama. Hal ini banyaknya memunculkan transaksi yang dilakukan oleh para penanggung jawab proyek untuk memenuhi kebutuhan jalan tersebut. Hal itu mengakibatkan banyaknya laporan-laporan kegiatan transaksi yang harus diselesaikan secara tepat dan akurat. Ini mengharuskan seorang akuntan memproses data-data yang telah tersedia secara efektif mengingat banyaknya kegiatan transaksi. Proses ini memakan waktu yang cukup lama dalam merekap data-data agar tidak terjadi kekeliruan yang akan menyebabkan masalah yang tidak diinginkan. Kantor Wali Negara di Sumatera Utara sudah memakai memproses data yang sudah terkomputerisasi yang terbatas. Terbatasnya sistem tersebut mengharuskan seorang akuntan memakan waktu yang lama dan menghasilkan data yang kurang efektif. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, itu merancang suatu aplikasi sistem informasi akuntansi untuk memudahkan user melakukan penginputan data. Yang kedua, proses penginputan dan pembuatan laporan yang lebih cepat dan akurat. Ketiga, dapat membantu mempermudah pekerjaan pengguna. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan, melatih dan berpikir secara sistematis dan ilmiah, serta sebagai bahan acuan dalam pengembangan sistem selanjutnya. Buat pimpinan, yaitu tersedianya sistem informasi akuntansi yang dapat diterapkan dalam perusahaan. Pihak lain, yang dari pihak lain, yaitu diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas dan sebagai referensi bagi peneliti yang lain untuk yang melakukan penelitian serupa. Pertama, ini gambar user diagram. Bagi bendahara proyek itu bisa merekap data transaksi. Sedangkan kepala keuangan bisa rekap data transaksi, melakukan login, melakukan proses input data penanggung jawab, melakukan proses data transaksi, dan mencetak laporan. Selanjutnya, aktivitas diagram registrasi. Yang pertama, user akan buka aplikasi Java NetBeans. Sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, user akan mengklik tombol registrasi, input username, password, ketik password dan nama. Selanjutnya, registrasi berhasil. Activity diagram login. Sistem akan menampilkan halaman login. User akan menginput username dan password. Jika username dan password benar, maka login berhasil dan menampilkan menu halaman menu. Jika username dan password salah, akan menampilkan kembali halaman login. Nah, aktivitas diagram input data penanggung jawab. User memilih menu input data penanggung jawab. Sistem menampilkan form penanggung jawab. User menginput data penanggung jawab. User mengklik tombol simpan. Sistem akan menyimpan data apabila data tersebut benar. Nah, diagram input data perkiraan. User memilih menu input data perkiraan. Sistem menampilkan form perkiraan. User menginput data perkiraan, user mengklik tombol simpan, dan sistem akan menyimpan data ke database jika data itu benar. Selanjutnya, input data jurnal. User akan memilih menu input data jurnal, sistem menampilkan form jurnal. User menginput data jurnal, user mengklik tombol simpan, dan jika data itu benar, maka data akan tersimpan ke dalam database. Selanjutnya, diagram input data neraca. User akan memilih menu input data neraca saldo. Sistem akan menampilkan form neraca. Selanjutnya, user akan menginput bulan atau transaksi. User akan mengklik tombol simpan dan sistem akan menyimpan data ke database jika data itu benar. Selanjutnya, diagram mencetak laporan penanggung jawab. User akan memilih menu laporan penanggung jawab. Sistem menampilkan laporan penanggung jawab. Selanjutnya, user mengklik tombol cetak, sistem menampilkan laporan penanggung jawab. User mengklik OK, maka laporan penanggung jawab tercetak. Selanjutnya, diagram mencetak laporan perkiraan. User memilih menu laporan perkiraan, sistem menampilkan laporan perkiraan. User mengklik tombol cetak, sistem menampilkan cetak laporan perkiraan. User mengklik OK, maka sistem laporan perkiraan tercetak. Selanjutnya, mencetak laporan jurnal. User memilih menu laporan jurnal. Sistem menampilkan laporan jurnal. User mengklik tombol cetak. Sistem menampilkan laporan jurnal. User mengklik tombol OK, maka laporan jurnal tercetak. Selanjutnya, diagram mencetak laporan neraca. User memilih menu laporan neraca. Sistem menampilkan laporan neraca. User mengklik tombol cetak. Sistem menampilkan cetak
laporan neraca, user mengklik OK, maka laporan neraca tercetak. Selanjutnya ada kelas diagram user, ada username dan password. Penanggung jawab itu ada kode ID, nama, jenis kelamin, alamat, jabatan, nomor HP. Tangan jurnal itu ada nomor bukti, nomor transaksi, keterangan, kode perkiraan, nama perkiraan, jumlah transaksi, jenis transaksi, debit, dan kredit. Tangan posting itu ada kode, nama perkiraan, debit, dan kredit. Sedangkan registrasi itu ada user, username, password, ketik password, dan nama. Tangan perkiraan itu ada kode dan nama perkiraan. Sedangkan neraca itu ada kode perkiraan, nama perkiraan, debit, dan kredit. Kesimpulan penelitian. Yang pertama, dengan adanya aplikasi ini dapat membantu pihak kantor Wali Negara Sumber Utara dalam proses penginputan data dan pembuatan laporan yang diperlukan untuk mempermudah mengolah data dengan cepat dan efektif. Yang kedua itu dengan adanya database MySQL, data transaksi segala kegiatan pada kantor Wali Negara Sumber Utara akan lebih aman, terjaga dengan baik dan terstruktur, hingga data yang diperlukan akan sangat mudah ditemukan dan dibutuhkan. Baik, kita masuk program. Di sini ada contoh kasus. Yang pertama, pada tanggal 3 Agustus 2019 diberikan uang sebesar 17 juta untuk modal awal pembangunan jalan. Yang kedua, pada tanggal 12 Agustus 2019 diberikan upah pekerja pertama sebesar 6.800.000. Pertama, kita masuk program. Untuk kita login, sebelum login kita registrasi terlebih dahulu. Username Irfan, password 123, ketik password 123 dengan nama Irfan. Registrasi berhasil. Oke. Sekarang username tadi Irfan dengan password 123. Login berhasil dan akan menampilkan menu utama. Pertama kita input data penanggung jawab dengan nama PKL. Ini kelamin laki-laki, alamat Padang, jabatan ketua, nomor HP 0812 12 12 12 12. Simpan. Data berhasil disimpan. Untuk menampilkan data tadi, kita perlu mengetik kode ID yang sebelumnya, terus menekan enter, dan data yang tadi yang tersimpan akan ditampilkan kembali. Kita keluar. Selanjutnya input menu perkiraan. Tadi ada contoh kasus, diberikan uang sebesar 17 juta untuk modal awal. Di kodenya KAS 1000001 KAS. Simpan. Selanjutnya berarti modal 30001 modal. Simpan. Selanjutnya diberikan uang upah pekerja mingguan, berarti itu beban 50001 beban upah. Simpan. Selanjutnya kita akan melakukan input jurnal dengan nomor bukti 1001, tanggal transaksi tanggal 3, keterangan modal awal, kode perkiraan itu KAS 17 juta 123456 dengan debit. Simpan. Kita tersimpan. Selanjutnya pilih menjadi ke modal, kita kredit, simpan. Kita berhasil disimpan. Selanjutnya pada tanggal 13 itu upah pekerja, kode beban upah sebesar 8 juta 23456. Beban upah itu debit. Simpan. Tersimpan. Selanjutnya itu KAS berarti kredit. Simpan. Tak berhasil disimpan. Baik, selanjutnya itu kita ke input neraca, pilih nomor transaksi, posting,
data tersimpan. Selanjutnya 1002 posting tersimpan, data berhasil tersimpan. Selanjutnya 1003 posting, data berhasil ditampilkan. Selanjutnya 1004 posting, data berhasil ditampilkan. Exit. Ini kita laporan peran penanggung jawab. Selanjutnya peran perkiraan yang akan menampilkan laporan perkiraan. Selanjutnya peran jurnal akan menampilkan laporan jurnal. Selanjutnya laporan neraca yang akan menampilkan laporan neraca. Selanjutnya logout. Sekian, terima kasih. Saya harap ada manfaat dan bagi kita semua ini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.